Saudara-saudara, kita berjumpa kembali dengan Dapur Gereja. Saya Albert Wiyadi dan saya akan berbicara mengenai Perjanjian Lama, mengenai ajaran Musa, dan juga bagaimana orang dalam Perjanjian Lama itu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan atau dengan Allah. Nah, apa yang diajarkan Musa, ya, itu bukan agama. Musa tidak mengajarkan agama, tetapi Musa mengajarkan bagaimana caranya berhubungan pribadi dengan Allah. Jadi memiliki hubungan pribadi dengan Allah itu yang diajarkan Musa. Karena Musa dalam pengajarannya intinya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ajaran yang demikian itu bukan agama, tetapi itu bagaimana menjalin hubungan dengan Allah dengan baik, menjalin hubungan pribadi, mengasihi Allah. Itu sebenarnya. Nah, dasar daripada pengajaran Musa ini yaitu perjanjian yang diadakan oleh Allah dan Abraham. Jadi dulu itu Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham dan tidak sembarangan. Kalau orang sekarang kan mengikuti dengan asal-asalan saja, mengaku-aku mengikuti jejak Abraham, tapi sebenarnya tidak demikian. Kita harus melihat bagaimana Abraham ada perjanjian dengan Tuhan. Sebelum berbicara tentang hal itu, saya ingin menyampaikan dulu perjanjian itu apa. Perjanjian itu dibuat oleh dua pihak. Kalau janji itu sepihak, tetapi janji itu menjadi perjanjian. Misalnya, seorang bapak menjanjikan anaknya, "Nak, nanti kalau kamu naik kelas, kamu akan saya belikan sepeda," misalnya. Nah, kalau anak itu setuju, ya, dalam hati ada perjanjian, yaitu perjanjiannya si anak harus naik kelas, kemudian orang tuanya membelikan sepeda. Itu menjadi perjanjian. Awalnya janji, tapi kemudian menjadi perjanjian. Begitu juga orang tua yang menjanjikan kepada anak, bulan depan saya akan memberikan kamu uang 100.000 misalnya. Nah, anak itu tidak ada syarat apa-apa. Tetapi sebenarnya ada syarat yang tidak tertulis, yaitu hatinya percaya. Kalau anaknya itu percaya bahwa bulan depan bapaknya akan ngasih 100.000, maka itu menjadi perjanjian juga. Si anak setuju, orang tua setuju akan memberikan uang. Nah, itu menjadi perjanjian. Begitu juga yang terjadi pada Abraham dengan Tuhan. Tuhan memberi janji dan Tuhan memberi janji dan Abraham menyetujuinya. Paling tidak atau setidak-tidaknya ada 4 hal yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Yang pertama, Allah akan memberikan tanah Kanaan kepada Abraham. Bahkan dari Mesir sampai ke Sungai Efrat. Itu yang pertama.
Yang kedua, bahwa keturunan Abraham akan banyak sekali. Akan menjadi seperti bintang di langit dan pasir di laut. Pasir di pantai. Kemudian yang ketiga, janji Tuhan, barang siapa yang memberkati Abraham dan keturunannya akan diberkati Tuhan. Dan barang siapa yang mengutuk Abraham dan keturunannya akan dikutuk Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang harus kita perhatikan, yaitu Tuhan Allah akan menjadikan Abraham beserta keturunannya umatnya, dan Abraham beserta keturunannya menjadikan Tuhan Allah sebagai Tuhannya atau sesembahannya atau yang disembah. Tidak menyembah yang lain kecuali hanya Tuhan Allah. Nah, setidak-tidaknya 4 hal itu yang menjadi isi perjanjian antara Allah dan Abraham. Kemudian perjanjian itu diteguhkan dengan suatu tanda atau dengan suatu korban, yaitu Abraham diminta oleh Tuhan membuat korban lembu, ada domba jantan juga, kemudian burung tekukur, kemudian burung merpati. Semuanya dibagi 2 di atas 2 mezbah, katakan kiri dan kanan. Kemudian di malam harinya ada perapian yang mengelilingi mezbah yang berisi binatang yang sudah dibunuh, dikorbankan itu menjadi dipotong menjadi 2 itu. Dan kemudian itulah sebenarnya perjanjian Allah dan Abraham, dan disahkan dengan korban. Nah, apa yang dialami Abraham itu kemudian diikuti oleh umat Israel. Umat Israel itu siapa? Pertama yang harus kita ketahui, Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Kemudian perjanjian itu diikuti oleh anaknya, anak Abraham yang bernama Ishak. Anaknya dari istri yang sah, istri yang merdeka bernama Sarah, anaknya bernama Ishak. Sedang Ismail itu juga anak Abraham, tapi anak dari Hagar. Hagar itu budak, bukan orang merdeka. Budaknya Sarah. Jadi Ismail itu bapaknya Abraham, bernama Abraham, orang Mesopotamia, dan ibunya Hagar itu orang Mesir, bukan orang Moab, bukan orang Arab, tapi orang Mesir. Jadi Ismail itu bapaknya bernama Abraham, itu bukan orang Arab, dan juga ibunya orang Mesir, bukan orang Arab juga, bukan orang Moab. Nah, kemudian perjanjian Abraham dengan Allah itu diteruskan oleh Ishak. Kemudian Ishak diteruskan lagi oleh anaknya yang bernama Yakub. Yakub itu punya saudara bernama Esau.
itu anak kembar yang hari lahirnya tanggalnya sama. Hanya selisih detik. Menit pun saya rasa tidak. Detik. Karena apa? Karena ketika lahir Esau, langsung diikuti oleh Yakub dengan memegang tumit yang keluar duluan. Jadi itu kan selisih usianya hanya detik, bukan menit, bukan jam. Nah, itu menjadi perebutan kemudian. Perebutan siapa yang sulung. Memang secara umum Esau yang sulung karena keluar duluan. Tetapi Esau mengabaikan kesulungan itu. Dia tidak menaruh perhatian. Dianggapnya kesulungan itu sesuatu yang tidak penting. Tapi Yakub menganggap itu penting sekali. Sehingga dia dengan cara yang manusiawi, tetapi sebelumnya Tuhan memang sudah mengatakan, waktu ada di dalam kandungan, ibunya Ribka itu mengandung, dan kemudian waduh, anak itu kok nendang-nendang terus, berkelahi terus dua anak ini gitu. Dia sudah tahu, diberitahu Tuhan bahwa anaknya kembar, dan kemudian Ribka putus asa dan dia bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, anak yang dalam kandunganmu itu dua atau kembar. Dan nanti yang muda akan menjadi pemimpin dari yang tua. Nah, jadi Tuhan sudah tahu dari awal. Dan kemudian terjadilah perebutan kesulungan itu, dan Yakub berhasil menang. Walaupun dengan cara yang tidak baik. Ya. Nah, kemudian dalam cerita selanjutnya, Yakublah yang meneruskan perjanjian Abraham itu. Abraham adalah kakeknya. Dan kemudian Yakub ini namanya diubah oleh Tuhan bernama Israel. Jadi Israel itu adalah Yakub, cucu Abraham. Nah, di dalam persembahan tadi, korban tadi, itu menjadi diteruskan oleh keturunan Yakub atau Israel ini. Jadi keturunan Yakub atau bangsa Israel yang dipimpin Musa waktu itu meneruskan jejak atau melanjutkan jejak Abraham, yaitu dengan meyakini atau katakan dalam hati percaya pada perjanjian yang diadakan oleh Allah dan Abraham itu. Karena perjanjian itu bersifat batin, maka umat Israel menyebutnya iman. Jadi iman ini adalah sesuatu yang bersifat batin untuk mengikuti jejak dari Abraham itu. Jadi pertama, kalau Musa mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu, itu sebenarnya perwujudan daripada perjanjian Allah dengan Abraham tadi, yang akan menjadikan Allah sebagai Tuhannya, Allahnya, sembahnya, dan umat Abraham dan beserta keturunannya atau bangsa Israel menjadi umat Allah. Itu diyakini. Kemudian
di samping mengamini apa yang dilakukan oleh Abraham itu, yang kedua adalah disunat. Sunat sebagai tanda bahwa apa yang dilakukan Abraham itu benar. Janji Allah kepada Abraham itu diterima oleh Abraham dan kemudian diteruskan oleh keturunannya, dan akhirnya setiap anak laki-laki disunat. Yang ketiga, mereka umat Israel itu mengadakan korban. Korban ini karena waktu Abraham mendapat janji atau mengadakan perjanjian dengan Allah itu, ada korban. Nah, korban ini haruslah yang bernyawa. Ciptaan Tuhan yang bernyawa dan yang berkenan. Pada waktu dulu, kalau bernyawa itu digambarkan punya darah. Jadi nyawa itu sama dengan darah. Nah, ini sudah diawali dari sejak Habil dulu. Kenapa persembahan Habil itu diterima Tuhan? Korban Habil itu diterima Tuhan, sedangkan korban Kain tidak diterima. Karena ini ada hubungannya dengan penumpahan darah atau sesuatu yang bernyawa atau berdarah. Korban Habil itu domba. Itu bernyawa, berdarah. Itu diberkenan Tuhan. Sedangkan korban Kain itu hasil pertanian, tidak ada darahnya, tidak ada nyawanya. Sebab korban untuk Tuhan haruslah yang bernyawa, yang ada darahnya. Tanpa penumpahan darah, korban itu tidak ada artinya. Nah, 3 hal tadi diteruskan oleh umat Israel, yaitu iman, sunat, dan korban. Itu diteruskan, dilakukan. Jadi mereka mengadakan sunat, mereka mengadakan korban, tiap tahun mengadakan korban. Dan korban itu tadi di samping yang bernyawa juga yang berkenan bagi Allah. Kalau korban manusia tidak berkenan, korban binatang tertentu tidak diperkenan atau Allah tidak berkenan. Makanya muncul ada binatang yang haram dan binatang yang tidak haram. Itu berkaitan dengan korban kepada Allah. Kalau binatang yang haram dikorbankan kepada Tuhan, Tuhan akan menolaknya. Tetapi yang tidak haram, Tuhan akan menerimanya. Sehingga di dalam Perjanjian Lama itu banyak sekali ajaran-ajaran tentang binatang yang tidak haram dan yang haram. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran Musa itu jadinya ajaran supaya manusia beriman kepada Allah, memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Bukan agama, tapi memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Itu yang lebih utama. Nah, itulah dalam Perjanjian Lama yang diajarkan demikian, ajaran Musa. Nah, kemudian disebut, makanya ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu dikatakan di tokohnya adalah Abraham,
Dan kemudian dalam waktu yang tepat, dalam zaman akhir, Tuhan berbicara kepada manusia melalui Yesus Kristus. Dan Kristus datang untuk memberitahukan bagaimana manusia itu mendapat korban, tapi korbannya bukan binatang, bukan domba, tapi Yesus sendiri. Nah, tadi dikatakan bahwa tanpa penumpahan darah, korban itu tidak ada artinya. Yesus disalibkan, itu untuk korban bagi manusia. Nanti lain kali atau video selanjutnya saya akan teruskan berbicara mengenai hal ini, mengenai korban perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu korbannya hanya berlaku setahun. Jadi tiap tahun ada hari raya namanya hari raya pendamaian. Setiap tahun imam itu membuat korban untuk nasional atau untuk seluruh umat Israel. Dan pada waktu itu imam besar boleh masuk ke ruang Maha Kudus untuk memercikkan darah domba jantan di tutup pendamaian. Kemudian ada binatang yang dikorbankan, satu disembelih, satu dilepaskan. Yang disembelih itu adalah untuk korban, itu domba jantan, dan yang dilepaskan itu untuk pendamaian. Jadi supaya pertama ada korban penghapus salah, penghapus dosa, dan kedua hatinya damai. Demikian yang saya sampaikan, dan kiranya ini menjadi pemahaman bagi Anda. Kalau Anda tidak jelas, baca Alkitab sendiri, sebab semua apa yang saya sampaikan ini ada dalam Alkitab, khususnya perjanjian lama. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.